Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menarik sekali kita berbicara tentang cinta. Cinta ini bukan terbatas sesama manusia, tapi juga untuk alam semesta, apalagi kepada Tuhan. Di masa lampau, hubungan antara manusia dan alam itu bukanlah hubungan antara subjek dan objek yang terpisah, melainkan sebuah keintiman atau intimasi yang sangat mendalam. Para leluhur kita memiliki semacam bahasa batin dengan alam semesta. Konon ketika mereka itu hendak menanam sebutir benih di sebuah lahan, ada sebuah ritual-ritual tersendiri yang secara sunyi yang mereka lakukan. Mereka akan mengambil segenggam tanah, mencium batu dan benih itu, seolah-olah sedang berbisik dan berdialog. Melalui sentuhan, melalui insting, dan melalui keheningan batin, mereka bisa mendapatkan informasi dari objek itu. Jadi seolah-olah ada yang membisikkan ini cocok atau tidak cocok dengan menggenggam segenggam tanah dan bibit-bibit yang akan ditanam. Jadi mereka tidak perlu membutuhkan laboratorium yang canggih, yang mahal untuk membuka rahasia alam. Tapi alam itu yang membisikkan, membuka, aku cocok dengan ini. Maka itu alam menyingkapkan dirinya kepada manusia karena manusia begitu menghormati dan mencintai alam. Kearifan serupa juga kita temukan di dalam berbagai suku pesisir. Misalnya di beberapa wilayah Sulawesi Selatan, saat mereka itu hendak melaut, mereka mengambil rezeki di laut, mereka itu mempersembahkan sebagian hasil bumi kepada laut, sebagaimana tradisinya yang ada di sana. Dan mereka juga kadang-kadang mencemplungkan kakinya sampai di lutut, menunggu sampai 3 atau 4 menit, apakah ada reaksi atau tidak. Reaksi itu positif atau enggak. Mereka bisa membaca jangan melaut karena perubahan cuaca akan terjadi, dan kalau itu dilanggar, maka itu nanti akan ada kecelakaan. Maka mereka tidak perlu alat-alat yang canggih, cukup melalui persahabatan, karena alam itu membuka informasi itu kepada sahabatnya manusia. Berbeda dengan masyarakat modern, mungkin sudah tidak ada lagi rasa persahabatan dengan alam, semuanya akan mengandalkan teknologi. Nah, persoalannya adalah mungkinkah kita dengan kacamata modern dan pemahaman agama yang eksklusif, ya seringkali tergesa-gesa menghakimi praktek seperti sesajen, menganggap itu bid'ah, menganggap itu adalah bertentangan dengan agama, syirik dan sebagainya. Padahal belum tentu niatnya seperti itu. Bentuk persahabatan secara tradisional yang dijalin sejak lama dengan alam. Dan mereka itu bukan menyembah alam itu sendiri, tetapi mereka itu melakukan rangkaian persahabatan itu sendiri. Seperti masyarakat Mandar, ya, dalam disertasinya Profesor Baharudin Lopa, ya mereka enggak untuk disebut sebagai khurafat atau bid'ah. Ini bentuk tradisional persahabatan kami. Kalian yang menggunakan akal tidak masuk akal, tapi kami yang menggunakan jiwa dan rasa, ini masuk akal. Dan hasilnya ada, dan manfaatnya ada. Dan ini juga kalau kita hubungkan dengan Rasulullah Muhammad SAW, banyak sekali menunjukkan contoh-contoh persahabatannya dengan alam semesta. Nabi sendiri memberikan nama sisirnya, cerminnya, baju besinya, kudanya, untanya, sampai perabotannya, itu dikasih nama. Dan Nabi manggil. Ya. Jadi ini satu bukti bahwa kita punya hubungan chemistry antar alam. Ketika mimbarnya Rasulullah itu diganti, maka mimbar itu menangis, masih ingin digunakan untuk ditempati menyampaikan khutbah, tapi terlanjur digantikan mimbar yang lebih baik. Lalu Nabi bercakap-cakap, wahai sahabatku, apa yang engkau minta? Mau enggak aku tanam engkau kembali di pinggir kali, ya, akan tumbuh insya Allah, jadi melalui mukjizatnya Nabi tentu. Atau engkau akan memberi makan penghuni surga di surga. Nah, di situ menarik, di situ bisik-bisik jawabannya salah seorang jamaah sahabat Nabi berdiri. Jawabannya apa Rasulullah?
Nabi menjelaskan mereka ingin memberi makan kepada penghuni surga. Jadi selesai salat Jumat, jamaah atau sahabat itu menggendong bekas mimbar itu pulang ke rumahnya. Ini bukan mimbar biasa, ini bisa menangis dan penghuni surga. Dalam riwayat di situ disebutkan nanti dibuang setelah betul-betul bekas mimbar itu hancur. Nah, inilah satu contoh bahwa Nabi pun juga memberikan apresiasi terhadap benda-benda. Dalam Islam tidak ada benda mati kan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia. Ya. Wa in min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu apapun ya, melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Hanya kita yang tidak bisa memahami tasbihnya. Itu surah Al-Isra mengatakan demikian itu. Jadi dalam Islam tidak ada benda mati, semuanya bertasbih. Jadi jangan menganggap bahwa komunikasi kita dengan alam itu langsung dikatakan bid'ah, belum tentu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu mewanti-wanti betul. Ya. Kalian para prajurit kalau pergi berperang, saya nasihatkan dengan beberapa nasihat. Pertama tentu jangan mengganggu anak-anak kecil, perempuan dan orang tua bangka. Jangan merusak rumah ibadahnya orang lain. Dan yang ketiga, jangan sampai Anda membakar, jangan sampai kalian membakar tanaman atau merusak tanaman orang. Ya. Jadi Nabi bersahabat, mencontohkan bersahabat dengan alam semesta. Berkomunikasi dengan burung, berkomunikasi dengan pohon, berkomunikasi dengan benda mati. Assalamualaikum ya alal kubur. Bersalam kepada orang yang sudah wafat, yang sudah tulang belulang. Beri salam kepada rumahnya, Assalamualaikum. Gak ada orang di rumah itu. Jadi berkomunikasi dengan alam itu ajaran Rasulullah SAW. Nah, ini kita akan hidupkan kembali dalam masyarakat kita. Bagaimana jalinan cinta antara diri kita sesama dengan manusia, dengan alam semesta, dan tentunya juga itu semuanya kita wujudkan lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segitiga antara man, nature, and God. Manusia, alam semesta, dan Tuhan. Nah, jalinan cinta inilah yang kita akan pupuk di dalam kurikulum kita nantinya itu. Bagaimana belajar matematika itu ada Tuhannya matematika itu. Bagaimana belajar ilmu-ilmu kimia, biologi, fisika, itu ada message-nya untuk kita ingat bahwa ada penciptanya, ada yang maha kuasa. Bagaimana memperkenalkan kepada anak didik, para mahasiswa, bahwa alam semesta ini pun juga punya tanggung jawabnya, seperti manusia itu juga. Nah, inilah yang kita tekankan di sini, apa yang dimaksud dengan kurikulum cinta. Nah, kita juga bisa melihat ya bahwa apabila cinta itu bekerja, apabila cinta itu berbicara, dengan sendirinya akan terjadi tenggang rasa, kerukunan, ya, satu sama lain. Tanpa cinta, ya kita tidak bisa berharap apapun. Bayangkan kalau hanya logika, rasio yang menderek, yang membimbing manusia dalam menjalani kehidupannya, itu akan terjadi tabrakan-tabrakan. Karena akal itu lebih menekankan subjektivitas, sedangkan rasa itu menekankan aspek universal. Humanity is only one, there is no colors. Rasa kemanusiaan itu hanya satu, tidak ada warnanya. Dari ujung ke ujung dunia ini semuanya sama. Ya, karena itu ya pada kesempatan ini Kementerian Agama berkepentingan untuk memperkenalkan secara filosofis apa sih sesungguhnya makna cinta di dalam kurikulum itu. Ya, hal lain lagi yang perlu kita angkat di sini ya, khususnya dalam melakukan pengajaran agama. Kita tidak bisa mengajarkan agama itu dengan cara mengunggulkan agama kita lantas membenci agama orang lain. Memperkenalkan keistimewaan agama kita, sementara agama lain itu dijelek-jelekkan. Itu bukan kurikulum cinta. Kurikulum cinta itu adalah lakum dinukum waliya din. Jangan membenci orang beragama lain. Silahkan mereka beragama sesuai dengan keyakinannya. Kita pun juga beragama sesuai dengan keyakinan kita. Itu pesan Al-Quran. Karena itu
Apabila ada guru agama mengajarkan kebencian kepada muridnya untuk membenci agama lain, itu bukan mengajarkan inti agamanya, tapi mengajarkan kebalikan dari agama itu sendiri. Inti semua agama itu adalah cinta. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kebencian pada saat mengajarkan agama, maka itu sesungguhnya adalah bertolak belakang dengan substansi agama yang diajarkan. Nah, inilah yang kita akan wujudkan di Kementerian Agama ini. Kita telah membangun dinding tebal antara diri kita dan alam, itu nggak boleh terjadi. Kita telah merusaknya dengan keserakahan dan eksploitasi atas nama pembangunan dan kemajuan. Ini yang sering terjadi ya. Akibatnya kita menjadi asing dengan alam ya, dan tanda-tandanya. Padahal alam itu siapa? Alam itu apa? Sebelum alam ini jadi alam, dia sembunyi di mana? Bagi kita yang beragama Islam, sebelum alam ini jadi alam, dia sembunyi di mana? Dia dari Allah kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau alam ini berasal dari Allah, berasal dari Tuhan, maka pada hakikatnya alam ini siapa? Maka salahkah Al-Quran kalau mengatakan fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kalian menghadapkan mukamu, ya, engkau akan menjumpai wajah Tuhan. Karena alam ini siapa? Kalau alam ini berasal dari Allah, berasal dari Tuhan, kalau Tuhan itu maha sakral, maha suci, maha baik, apakah alam ini tidak sakral? Apakah alam ini jelek, buruk? Tentu tidak. Makanya itu, bagaimana memperlakukan alam semesta ini seperti hanya memperlakukan diri kita sendiri. Kita sangat terkesan apa yang sering kita dengarkan di dalam filosofi Hindu dan Buddha, Tatuan Asih, engkau adalah aku adalah engkau. Nah sekarang kita mengupgrade, engkau bukan lagi hanya sebagai manusia, engkau kucing, engkau tumbuh-tumbuhan, engkau adalah aku. Kalau engkau lapar, sama dengan kami juga lapar, sama dengan kita, maka engkau adalah aku adalah engkau. Ketika engkau lapar, aku bisa merasakan engkau lapar. Nah ketika aku memberikan engkau makan, maka aku bisa merasakan nikmatnya engkau sedang makan. Jadi inilah Tatuan Asih itu bukan hanya berlaku untuk manusia, Tatuan Asih juga untuk tumbuh-tumbuhan, bahkan untuk benda mati pun. Wahai sungai, aku tidak bisa menjadikan engkau sebagai tong sampah umum. Aku tidak bisa menjadikan engkau WC umum, karena engkau adalah aku adalah engkau. Aku tidak suka jorok yang kotor, engkau pun juga tentu tidak boleh aku kotori dan jorokin. Nah kalau kita semuanya berfalsafah seperti ini, sungai pun akan bersih, tumbuh-tumbuhan pun akan tumbuh subur, kucing dan binatang pun juga itu akan merdeka, dan kita akan bersahabat antara alam semesta, manusia. Tentu yang punya semuanya ini adalah Tuhan, akan pun juga reda terhadapnya. Jadi segitiga inilah yang kita sebut dengan ekoteologi. Ya, ada manusia, ada alam semesta, dan ada Tuhan. Bayangkan kalau cinta yang menjalin komunikasi ini semuanya, maka perbedaan itu akan menjadi indah, bukan lagi suatu tantangan. Mari kita merayakan perbedaan, jangan dibebani oleh perbedaan. Indonesia misalnya, Indonesia ini adalah lukisan yang cantik sekali dari Tuhan, kebinekaannya. Maka itu syukuri kebinekaan ini, karena itu akan menjadi nilai jual yang luar biasa. Tidak ada negeri seplural Indonesia, tapi mampukah kita mempersembahkan Indonesia sebagai contoh, meskipun kita yang paling plural, tapi juga mempersembahkan kerukunan, pemandangan yang sangat indah. Nah inilah kelebihan Indonesia, negeri yang sangat plural, tapi juga menubuhkan kekompakan yang luar biasa. Mari kita pertahankan kerukunan ini, karena kerukunan itu adalah wajah Indonesia, wajah Tuhan, dan wajah yang diciptakan Tuhan untuk memberikan pembelajaran kepada siapapun juga. Kini alam seolah-olah marah dan memberontak kepada kita. Banjir di mana-mana, longsor, dan krisis iklim adalah cara alam berteriak, mengingatkan kita bahwa kita itu telah melanggar perjanjian suci, bahwa kita itu telah kehilangan cinta dan kesadaran spiritual terhadap bumi kita ini. Keterasingan kita dari alam yang kita bahas, apa yang kita bahas ini,
sebelumnya bukanlah sebuah kebetulan, ya, melainkan dampak logis daripada suatu cara pandang yang dominan di dalam perdebatan modern yang kita sebut dengan antroposentrisme. Antroposentrisme itu sesungguhnya adalah menganggap manusia itu adalah pusat dari segala-galanya. Antroposentris. Tapi kita tentu juga teosentrisme. Semuanya serba Tuhan. Mungkin yang paling tepat seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Hussein Nasr, teomorfis. Kita memang bukan malaikat, tapi tidak boleh jadi iblis. Teomorfis itu artinya kita manusia biasa, tetapi ada unsur suci dalam diri kita. Maka itu kita dilantik sebagai khalifah oleh Allah, bukan yang lain. Satu-satunya makhluk yang bisa memperoleh posisi eksistensialis, bisa turun naik martabatnya. Kadang-kadang kita lebih mulia daripada malaikat. Lihat, Jibril tidak sanggup untuk mencapai Sidratul Muntaha. Nabi ya lancar menaiki puncak. Tapi kadang-kadang juga manusia itu lebih jahat daripada, lebih jelek daripada, lebih buruk daripada binatang. Ya, ada ayatnya juga kan. Walaqad zara'na li jahannama minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ya. Kami penuhi neraka itu ya dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka punya hati tapi tidak digunakan menghayati kebesaran Allah. Mereka punya mata tapi tidak mengagumi ciptaannya. Mereka punya telinga tapi tidak mendengarkan seruannya. Orang-orang seperti itu adalah turun martabatnya menjadi binatang, bahkan lebih hina daripada binatang itu sendiri. Jadi inilah yang dimaksud makhluk eksistensialis, bisa martabatnya turun naik. Binatang tidak pernah naik pangkatnya, derajatnya, tapi tidak pernah turun. Jadi satu-satunya makhluk yang bisa turun naik martabatnya adalah manusia. Nah, inilah yang perlu kita ingatkan. Ingat apa yang disebutkan oleh Carl Armstrong dalam bukunya yang sangat baru, The Secret Nature. Sudah waktunya manusia modern itu kembali ke basicnya. Bahwa sekian juta tahun umat manusia hidup dengan persahabatan alam. Mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan melalui persahabatan dengan alam. Tapi manusia modern sekarang ini menjadikan alam sebagai objek, maka itu alam ini suka marah terhadap manusia. Ternyata dunia modern tidak bisa menjanjikan harapan yang lebih baik untuk kemanusiaan. Makanya itu menurut Armstrong, salah satu cara untuk menunda kiamat ini datang, kembalilah bersahabat dengan alam sebagaimana masyarakat tradisional. Apa yang disampaikan Armstrong itu sebetulnya adalah suara-suara kitab suci Quran, Bible juga ada, apalagi dalam kitab Hindu dan Buddha. Tidak ada satu agama pun yang memberikan izin untuk menghancurkan atau bermusuhan dengan alam semesta. Tapi mereka menganggap alam itu bagian dari kita. Nah, sekarang bagaimana dengan pendidikan yang melegitimasi eksploitasi? Itulah yang kita akan mulai sekarang. Jangan sampai nanti kurikulum kita itu memberikan izin atau SIM untuk mengeksploitasi alam ini. Tidak bisa terjadi seperti itu. Jadi sistem pendidikan kita itu secara sadar atau tidak sadar dirancang sebetulnya atas kerangka berpikir antroposentrisme itu. Seolah-olah manusia berpusat segala-galanya pada dirinya sendiri. Tidak peduli alam itu apa dieksploitasi atau tidak. Tujuan utama belajar seolah-olah hanya diarahkan agar suatu hari nanti itu kita bisa bekerja dan menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Dan seringkali cara apapun itu berujung pada perusakan dan eksploitasi alam yang berlebihan. Kita dididik untuk menjadi master di bumi ini, bukan untuk menjadi penjaganya. Sehingga pengetahuan yang seharusnya membangun peradaban justru digunakan untuk merusak ekosistem. Tentu yang lainnya adalah kekeliruan tafsir kita juga. Saya baru-baru ini juga diundang di Amerika untuk menjawab sebuah tantangan. Abrahamic religion, agama anak cucu Nabi Adam yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam dituding oleh NGO Amerika
penyebab rusaknya lingkungan alam? Nah, kita jawab, memang ada ayat-ayat itu mengatakan manusia itu adalah khalifah di muka bumi ini, tapi khalifah bukan berarti mengeksploitasi alam semesta melampaui daya dukungnya. Tidak bisa seperti itu. Memang ada ayatnya. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Kami tundukkan apapun yang ada di langit dan di bumi, tapi tidak untuk melampaui batas. Wala tusrifu, jangan melampaui batas. Dharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah rusak daratan dan di laut ini karena tangan-tangan jahil manusia. Ini peringatan Tuhan untuk kita semuanya. Kalau ingin hidup langgeng di muka bumi ini, maka peliharalah alam semesta ini. Itu message utama dari semua agama, saya kira. Nah, selanjutnya alam juga sebagai tajalli Tuhan. Ini sangat penting. Seperti tadi yang saya katakan bahwa alam semesta ini adalah tajallinya Tuhan. Apa itu tajalli? Manifestasinya Tuhan. Nah, kita melihat banyak macamnya, banyak ragamnya alam ini. Tapi banyak sekali yang bersumber dari tanah. Tanah itu dari mana? Tanah itu ujung-ujungnya juga dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita melakukan eksploitasi perusakan tanpa melalui prosedur, tanpa melalui izin, ya tanpa membaca basmalah pada saat menyembelih hewan misalnya, itu suatu pelanggaran yang berat dan itu makanan itu pun juga menjadi haram. Maka itu suatu bukti bahwa jika kita akan menggunakan alam semesta ini, minta izin kepada yang punya, sopan santun kepada mereka. Nah, dalam pandangan spiritual yang mendalam, seperti yang disampaikan oleh para ulama, misalnya Ibnu Arabi, ya semesta alam ini adalah tajallinya Tuhan, manifestasinya Tuhan. Jadi kalau kita melakukan pengerusakan alam tanpa menghubungkan diri kita dengan Tuhan, maka itu pelanggaran berat. Saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa mari kita sadar bahwa alam ini juga adalah makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Dan selanjutnya, jangan sampai nanti kita karena ego, maka kita menggeser ego ini. Jadi ego itu bumi, ego itu individu kita ya. Jadi jangan sampai kita melakukan pergeseran dari egosentrisme, merusak teologi itu sendiri, ekosistem itu sendiri. Harus berjalan lurus. Satu sisi kita punya ego, itu hak asasi, tapi pada sisi lain tidak boleh merusak teologi, ekosistem itu sendiri. Nah, inilah. Dan bagian terakhir yang ingin saya sampaikan, saya kira adalah pada saatnya nanti, insya Allah mudah-mudahan Kementerian Agama akan menciptakan suatu konsep kurikulum yang sangat-sangat fundamental dalam kehidupan umat manusia. Obsesinya bukan hanya kurikulum ini untuk Indonesia, tetapi ini untuk menjadi kurikulum untuk dunia internasional. Dan pada waktu kami berjumpa tokoh-tokoh umat beragama di Vatikan kemarin, kita punya kesadaran bersama. Sudah waktunya kita menggunakan bahasa agama untuk menyelamatkan lingkungan. Tugasnya bukan hanya agama Yahudi, Islam, Kristen, tapi semua umat agama berkewajiban untuk menyampaikan message-nya kepada masyarakat manusia agar di dalam menjalankan kehidupan, mengembangkan negerinya, tidak boleh memperkosa alam semesta, tidak boleh menjadikan alam ini hanya semacam objek, tapi mari kita berpartisipasi, menjadikan mereka itu sebagai partner dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita. Alam punya kebutuhan, kita pun juga punya kebutuhan. Mari kita berbagi, jangan sampai saling tumpang tindih dan jangan sampai saling mengorbankan satu sama lain. Tentu yang kita harapkan adalah korelasi ideal antara manusia, alam, dan Tuhan. Semoga Tuhan berkati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.